Bismillah. Ya, eh, tadi ini Bapak Ibu lupa lewat tuntas sebelum kita diskusi. Jadi ini terkait dengan tugas aksinya juga saya di JPP. Ada di situ muncul kayak apa begitu ya? Itu di yang PowerPoint. Foto dia. Dia pakai foto nih dari sebentar ke satu foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam kita dilimpahkan begitu banyak kesehatan dan kesempatan untuk bisa beraktivitas di musim yang dimana ekstrim dengan panas hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW, di mana Nabi yang telah membawa kita ke alam pencerahan seperti saat ini. Jadi tadi Bapak Ibu, saya ambil waktu sekitar 10 sampai 15 menit ke depan untuk diseminasi materi pembelajaran saya di Guru Penggerak. Nah, ini juga terkait dengan aksi nyata yang insya Allah akan ditampilkan di lokakarya yang ketiga saya. Jadi untuk diseminasi kali ini, hal yang ingin saya bahas adalah modul yang setelah saya pelajari selama kurang lebih 3 bulan lamanya saya belajar di Guru Penggerak. Ya. Di Guru Penggerak, alhamdulillah sudah menamatkan 3 tema, yang mana yang pertama adalah filosofi pendidikan, yang kedua adalah nilai-nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga adalah budaya positif. Yang insya Allah hari ini yang ingin saya bahas adalah budaya positif. Tapi terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak karena satu-satunya yang hadir pada hari ini. Kalau menurut Bapak mendengar kata budaya positif, apa kira-kira itu budaya positif? Kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan apa seperti Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah merespon. Jadi budaya positif betul sekali adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah kita ini. Tentunya untuk menciptakan budaya positif, maka dimulai dari kita para pendidik. Untuk memulai dari kita sendiri, kemudian kita turunkan contohkan ke anak didik kita. Untuk memulai budaya positif di kelas seperti yang sudah kami pelajari di Guru Penggerak, maka perlunya ada pembentukan keyakinan kelas. Kalau kemarin sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin percaya sudah semua membentuk peraturan kelas apabila pembelajaran tak mau dimulai. Apakah Bapak dan Ibu sudah membentuk peraturan-peraturan kelas sebelum memulai pembelajaran? Ada kontrak, semacam kontrak dengan siswa? Ya, sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Alhamdulillah. Yang selama ini kita praktekkan, saya sendiri sebenarnya selalu membuat hanya peraturan kelas, yang mana peraturan kelas ini boleh dikatakan tidak terlalu efektif
untuk diterapkan di kelas. Karena kenapa? Peraturan-peraturan selalu banyak dilanggar oleh siswa. Jadi kita rubah menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang tertentu di dalam peraturan kelas. Misalnya Bapak Ibu, kita memberikan arahan kepada peraturan atau semacam perjanjian dari anak-anak sebelum mulai pembelajaran. Ketika ibu masuk, semua murid harus ada di kelas. Itu misalnya peraturannya ibu. Tetapi nyatanya banyak siswa yang terlambat karena mereka tidak meyakini dalam dirinya. Jadi kita rubah ke dalam keyakinan kelas. Misalnya siswa membersihkan setiap sebelum siswa piket harus membersihkan setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira Bapak Ibu keyakinan apa yang terkandung di dalam peraturan ini? Ini yang akan kita terapkan dan kita akan sepakati bersama siswa kita nantinya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau misalnya kita menyuruh anak-anak menyapu, keyakinan kelas atau nilai apa yang terkandung di dalam peraturan tersebut? Nilai, ya betul sekali, nilai kedisiplinan dan nilai kebersihan. Ya, kalau misalnya kita disuruh memakai helm apabila naik motor, maka nilai apa yang terkandung di dalamnya Bapak Ibu? Kalau kita sekedar memahami kalau pakai helm untuk menggugurkan kewajiban atau supaya kita tidak ditangkap polisi, berarti itu semacam kita mengikuti peraturan, kita belum yakin. Nilai yang terkandung dalam apabila kita disuruh memakai helm yaitu nilai keamanan. Betul sekali Bapak. Jadi nilai keamanan. Ketika kita yakin akan nilai dari peraturan itu sendiri, maka ini yang akan tertanam di dalam diri siswa murid-murid dibanding kalau kita menerapkan peraturan. Jadi kalau mau kita membuat peraturan di kelas alangkah bagusnya kalau kita rubah menjadi keyakinan kelas supaya mereka akan lebih tersadar dibanding dengan peraturan itu sendiri. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu adalah tentang hukuman dan restitusi. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata restitusi? Belum ya. Kalau hukuman Bapak Ibu, ini dekat sekali dengan seorang guru menghukum. Jadi di pembelajaran guru penggerak yang kami pelajari kemarin sudah tidak ada yang namanya hukuman, tetapi diganti dengan restitusi. Yang mana itu restitusi Bapak Ibu? Yaitu perbaikan kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Tidak lagi kalau ada siswa terlambat disuruh membersihkan WC, atau ada yang terlambat kumpul tugas disuruh keluar atau berdiri di depan kelas. Itu namanya adalah pendidikan zaman kuno. Sekarang diganti dengan restitusi. Bagaimana caranya? Contohnya begini. Restitusi itu memperbaiki kesalahan siswa. Jadi dicarikan solusi antara kita dengan siswa yang bermasalah supaya tidak ada konflik, tidak ada rasa dendam antara kita dengan murid. Contohnya apabila anak-anak kita terlambat di dalam kelas. Contohnya saya kemarin mengajar, ada anak-anak terlambat 10 menit, maka saya memberikan dia restitusi dengan mengajak dia mengobrol. Apa kira-kira hubungannya? Mereka bilang membersihkan WC, Bu. Nah, ini tidak ada hubungannya antara terlambat dengan membersihkan WC. Betul-betul tidak ada hubungannya. Jadi yang saya tawarkan adalah kalau kalian terlambat 10 menit, maka kalian juga akan terlambat keluar 10 menit. Temanku akan keluar pada saat jam istirahat tepat waktu karena kalian terlambat, maka restitusinya adalah kalian tinggal di kelas selama 10 menit dan menyelesaikan apa yang ibu suruhkan. Itu namanya restitusi Bapak Ibu. Jadi antara pelanggaran dengan hukum dengan
konsekuensi itu ada kaitannya. Iya, selama ini kan kita mampu, sengaja ada yang karena disuruh bernikah atau disuruh ini sangat tidak ada hubungannya dengan anak. Ini yang mau kita rubah. Lagi Bapak Ibu, seorang guru olahraga, ada anak-anak yang terlambat masuk olahraga, disuruh lari keliling lapangan. Apa ini resolusi atau hukuman? Kira-kira kalau ada seorang olahraga, ada siswanya terlambat datang olahraga, kemudian dikasih konsekuensi lari keliling lapangan selama 3 kali. Kira-kira ini adalah resolusi hukuman? Ya, mengatakan hukuman, mengatakan restitusi. Jadi sebenarnya ini adalah restitusi. Kenapa? Karena lari keliling adalah dengan restitusi itu antara hukum, antara konsekuensi kita berikan dengan pelanggaran itu ada kaitannya. Yang tidak ada kaitannya itu kalau terlambat di olahraga disuruh membersihkan WC atau disuruh mencatat sebanyak 3 lembar. Ini tidak ada hubungannya, bukan restitusi. Jadi sekarang ini kalau yang kami pelajari adalah pembelajaran itu bukan hanya mengajar dan mendidik, bukan lagi mengajar dan mendidik, tapi menuntut. Jadi kami para pendidikan bukan tapi menuntut anak, untuk memperbaiki kisahnya, untuk menjadi lebih baik, untuk mencapai kebahagiaannya. Ya, ya, Bapak. Posisi kontrol seorang guru. Jadi ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah ada guru yang biasanya bertindak bersikap sebagai penghukum. Jadi ini yang banyak sekarang terjadi. Kemudian ada guru yang membuat muridnya merasa bersalah ketika tidak mengerjakan tugas, maka dijadikan kau itu jadi merasa bersalah. Jadi pilih lagi di posisi mana Anda berada. Kemudian ada guru juga yang berteman dengan muridnya. Kemudian ada juga guru memiliki posisi kontrol sebagai teman. Dan yang terakhir adalah posisi guru sebagai seorang manajer. Jadi ini yang terakhir yang kita capai sebagai manajer, bukan sebagai hukum, bukan sebagai pembuat bersalah, dan bukan kalau kita bersih sebagai mati anak-anak, ini yang membuat mereka akan mau belajar, gurunya yang dianggap teman. Tapi kalau nanti gurunya dianggap teman, ketika proses dia memiliki jadi guru yang seperti guru yang membunuh karakter anak ya. Jadi siswa temannya. Kemudian yang diharapkan adalah guru sebagai mantau atau manajer. Kemudian manajer dan memantau setiap kesalahan yang dibuat oleh murid-muridnya. Terima kasih atas luang waktunya kepada saya. Lebih orang yang mau dimaafkan.